Masih bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan materi pencegahan kecurangan. Dalam bagian pertama, saya sudah ungkapkan bagaimana budaya organisasi di dalam sebuah organisasi untuk mencegah adanya kecurangan, yaitu diantisipasi dari hal pertama, yaitu dilakukan dalam seleksi atau rekrutmen dari pegawai sendiri. Nah, di bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan terkait dengan budaya organisasi yang kedua dan ketiga, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mengadakan program yang menumbuhkan rasa saling membantu. Yang pertama terkait dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif atau menciptakan lingkungan yang kondusif dalam rangka untuk melakukan pencegahan fraud itu sendiri. Dalam membangun budaya yang sehat atau lingkungan yang kondusif, positif dalam melakukan pencegahan fraud, maka di sini akan selalu melibatkan semua anggota di dalam organisasi. Baik itu secara struktural, ya, yang ada di tingkatan manapun, baik di bawah, menengah, atau atas, itu harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam membangun budaya organisasi ini sendiri. Tidak bisa hanya salah satu saja, misalnya hanya manajemen yang menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi bawahannya tidak melakukan hal yang sama, ataupun demikian sebaliknya. Nah, oleh karena itu di sini harus saling terintegrasi. Nah, lingkungan yang kondusif bisa menciptakan atau bisa diciptakan dengan melewati sebuah proses yang memang cukup panjang dan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Karena di sini perlu adanya pemahaman terhadap nilai-nilai dan budaya organisasi yang kemudian bisa harus mengakarkan di dalam kehidupan organisasi itu sendiri. Maka di sini bisa berproses dalam waktu yang cukup lama. Nah, maka semakin baik lingkungan organisasi, maka semakin kecil juga kerentanan organisasi tersebut terhadap adanya kemungkinan terjadinya kecurangan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang kondusif tersebut, yaitu memastikan dipatuhinya kode etik pegawai, keterbukaan mengenai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam pelaksanaan praktik yang sehat yang dilakukan oleh semua anggota organisasi dalam prosedur-prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang pertama adalah terkait dengan kode etik pegawai. Di beberapa perusahaan atau organisasi, dia juga memiliki adanya kode etik pegawai, yaitu kode etik yang kemudian harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi yang berada di dalamnya, atau kemudian tidak dituliskan sebagai kode etik, tetapi juga ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai atau kode etik tersebut ini sebenarnya dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan organisasi yang bersih dan berorientasi kepada pencegahan kecurangan. Nah, contoh dari kode etik itu sendiri misalnya adalah kode etik terkait dengan bagaimana melakukan suatu kegiatan bisnis, terkait dengan konsumennya, bagaimana jika berhadapan dengan vendor atau pemasok, atau bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan sesama karyawan ataupun juga dengan atasan. Nah, di sini untuk kode etik tersebut biasanya nanti akan dituangkan di dalam sebuah code of conduct atau code of ethical business conduct yang kemudian nanti bisa diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk code of conduct itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pengawasan pengendalian yang baik, dan yang kedua adalah adanya komunikasi dan informasi yang baik. Nah, untuk pengawasan dan pengendalian baik di sini adalah pengendalian yang baik itu tidak dapat menjamin untuk dapat mencegah sebuah timbulnya fraud. Tetapi ada 2 hal yang melibatkan dari sistem itu sendiri yang kemudian bisa menyebabkan pengendalian tersebut menjadi baik.
yaitu adalah sistem itu sendiri dan usernya atau orang atau manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, pengendalian yang baik juga harus dilakukan pengawasan agar orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pengendalian benar-benar menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan informasi yang baik. Dalam organisasi, komunikasi pastinya akan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu operasi. Karena itu, sebuah bentuk dan sifat dari komunikasi dalam menyampaikan informasi juga akan mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi. Di dalam komponen pengendalian internal, salah satunya juga ada kaitannya dengan hal ini. Komunikasi harus dapat mengalir dari atas ke bawah maupun sebaliknya, karena pada prinsipnya komunikasi ini adalah pertukaran informasi. Nah, jika pertukaran informasi ini tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan ada yang namanya misunderstanding atau kesalahpahaman. Apabila kita kaitkan dengan upaya perusahaan dalam melakukan pencegahan fraud, komunikasi yang baik akan mempengaruhi kondisi atau atmosfer kehidupan kerja yang baik, sehingga program pencegahan fraud yang dikomunikasikan juga dapat dijalankan dengan baik. Nah, jadi itu adalah tujuan terkait dengan adanya bagaimana kemudian melakukan suatu tindakan terkait dengan melakukan pencegahan adanya kecurangan tersebut. Nah, kemudian adanya keterbukaan dari kebijakan. Keterbukaan mengenai kebijakan yang diambil oleh manajemen mutlak harus dilakukan dalam suatu organisasi. Keterbukaan bisa mencerminkan baik atau buruknya komunikasi antar anggota organisasi tersebut. Nah, seringkali fraud itu timbul karena adanya tekanan dari suatu kebijakan yang diambil dari manajemen yang menurutnya tidak adil. Dan kemudian di sini nanti akan muncul adanya faktor pendorong lainnya, yaitu rasionalisasi. Nah, pegawai yang tertekan merasa bahwa apa yang ia lakukan dapat diterima karena ia merasa sudah bekerja dengan baik. Tapi pihak manajemen yang mengeluarkan kebijakan tersebut itu tidak memperhatikan. Nah, makanya dia merasa bahwa kebijakan tersebut itu tidak masuk akal untuk dia. Nah, itulah yang kemudian bisa menyebabkan adanya rasionalisasi kecurangan tersebut. Kemudian menyediakan program bantuan konsultasi bagi para pegawai. Nah, dalam suatu organisasi, ya seringkali kita bisa juga melihat beberapa perusahaan itu seringkali ada skandal-skandal atau permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, dan itu bukan hanya menimpa dari pegawainya saja tetapi juga atasannya. Nah, di sini bisa ditimbulkan karena adanya pengaruh lingkungan pekerjaan atau pengaruh dari luar lingkungan pekerjaan seperti kehidupan pribadi mereka. Nah, hal ini dapat menimbulkan adanya tekanan psikis bagi pegawai, sehingga apabila hal ini dibiarkan maka pegawai akan mengalami tekanan psikologis. Maka yang namanya stres kerja atau kemudian adanya suatu penyakit mental tersendiri yang kemudian bisa diidap oleh orang yang mengalami tekanan psikologis ini, yang kemudian bisa menyebabkan orang yang sebenarnya dia memiliki potensi di dalam perusahaan kemudian menjadi tidak baik kinerjanya. Dan di sini kemudian bisa juga menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya faktor atau fraud, ya, dengan adanya tekanan. Oleh karena itu, pengelolaan untuk menangani tekanan yang menimpa pegawai harus diperhatikan oleh organisasi. Nah, kalau tekanan ini melibatkan permasalahan kebutuhan finansial di dalam diri seorang pegawai, maka tidak menutup kemungkinan pegawai akan melakukan penggelapan uang. Nah, salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan diberikan fasilitas program bantuan konsultasi. Dengan adanya program ini paling tidak akan dapat mengurangi tingkat permasalahan yang harus dihadapi oleh pegawai, sehingga bisa juga menekan timbulnya kecurangan yang ada di organisasi tempat ia bekerja itu sendiri.
Nah, kemudian yang ketiga adalah mengadakan program menumbuhkan rasa saling membantu. Ada beberapa program yang juga dijalankan oleh perusahaan biasanya pada saat suatu kejadian-kejadian tertentu atau kemudian hari-hari yang tidak terlalu sibuk. Ada beberapa organisasi yang dia melakukan gathering atau kemudian melakukan pertemuan secara bersama untuk merayakan sesuatu, atau kemudian juga memang dipertemukan dalam artian untuk menumbuhkan rasa saling membantu, bisa dengan outbound atau kemudian juga bisa diselingi dengan acara-acara yang bersifat informal, atau kemudian bisa karaoke bareng dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah suatu cara untuk mengadakan program untuk menumbuhkan rasa toleransi yang ada di dalam diri setiap orang. Bagaimana kemudian di dalam organisasi tersebut bukan hanya sebagai tempat bekerja saja, tetapi untuk menumbuhkan sense of belonging di antara pegawai tersebut, itulah yang kemudian harus diupayakan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu biasanya ada beberapa program yang bisa menumbuhkan rasa saling membantu ini seringkali dilakukan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kemudian memiliki beberapa pegawai yang cukup banyak. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan adanya budaya organisasi yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan.